Ya. Ya, golong 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 sudah. Hey, 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 ah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Putar lagi badannya. Siap, golong 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 golong. Udah, hey, 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 ah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lihat di depan. Ganti tangan. Kiri ke depan. Putar lagi. Golong 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 golong. Hey, 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 ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Putar lagi badannya. Putar lagi. Goyang badannya. Hitungan ketiga, lompat sambil bilang hore ya. 1, 2, 3, hore. Oke. Gimana? Udah semangat semuanya? Oke. Kalau gitu kita akan mulai praktik ya. Nah, kita mau praktik. Nah, teman-teman semua boleh menyiapkan perlengkapan. Sambutan, ada sambutan. Oh ya, boleh menyiapkan perlengkapan hidroponiknya. Nah, sebelum kita mulai membuat hidroponik, alangkah baiknya kita dengarkan pesan-pesan dari Bapak Ibu guru kita yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kita. Kepada Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Ya, Pak Rosid, monitor Pak Rosid. Kan lu udah gabung lagi tuh. Pak Rosid, monitor Pak Rosid. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi senam dulu Pak Rosid biar semangat Pak Rosid. Oke, saya sudah diwapri sama Bu Miftah dan Bu Silvi. Halo Pak Faisal, mana tuh orangnya? Kasari, Bapak Pak Faisal mana tuh? Pak Cika, mana tuh Pak Faisal? Ya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Maaf tadi saya interupsi ya, karena ada WA dari teman kita. Jadi terima kasih Pak Faisal yang sudah bergerak lincah. Dan itu pastinya akan selalu sehat. Ya, badannya sehat, pikirannya sehat, ya, dan pasti kantongnya juga sehat. Amin. Teman-teman semua, pada hari ini tentu sesuatu yang seru ya. Karena kenapa? Kalian selain bersama Pak Dayat, Bu Miftah dan Bu Silvi, akan dipandu oleh Mbak Cika dan timnya. Termasuk Pak Faisal tadi sudah membuka dengan kita senam ya. Senam atau ice breaking. Terima kasih Pak Faisal, semoga sehat selalu semuanya. Jadi saya tidak banyak-banyak, ya hanya ingin menyampaikan bahwa walaupun di suasana seperti ini, ya kita tetap patut bersyukur kepada Allah, dan menyampaikan terima kasih karena kenapa? Kita masih berikan kesehatan. Ya teman-teman, kalau ada yang kurang sehat, mesti istirahat yang cukup, asupan makanan minuman yang cukup, dan insya Allah kembali sehat. Begitu juga Pak Dayat ya, Pak Dayat yang sudah berpengalaman masalah sehat dan sakit, mudah-mudahan tetap semakin sehat. Nah teman-teman semua, kakak kelas 6 ya ABC, pada tahun ini kita masih dalam suasana yang outing, kelasnya outing yang virtual ya.
outing yang di layar begini. Tapi bayangkan, supaya kita merasakan atau feel-nya dapat ketika berkebun atau menanam ya, atau membuat hidroponiknya supaya feel-nya dapat. Kamu bayangkan, imagine ya, bayangkan di benak kalian bahwa itu kalian berada di sebuah kebun yang seru ya, bersama Mbak Cika dan timnya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa merasakan bagaimana ya, walaupun di rumah masing-masing dengan yang ada di hadapan kalian itu menanam dengan yang sudah diberikan oleh tim ya, mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik sehingga kita tidak kehilangan momen berharga, momentum untuk outing kelas ini ya. Alhamdulillah di dalam suasana yang masih Maulid Nabi. Nah, kalian tanamkan tuh, Nabi itu sangat sayang sama pohon-pohonan ya, tanam-tanaman. Semua pohon-pohon ke Nabi, hatta sampai berperang pun nggak boleh namanya matah-matahin pohon. Nabi memberikan arahan kepada pasukannya yang ribuan, ya, ratusan ribu. Kemudian itu umat Islam sangat menghormati tumbuhan pepohonan, ya. Kalau berperang sekalipun nggak boleh pohon-pohon dipatahkan, nggak boleh ranting-ranting dipatahkan, nggak boleh pohon-pohon ditebang. Bayangkan, saking sangat menghargainya Rasulullah kepada alam ini. Nah, ini buat kalian nih. Jadi kalau nanti punya ahli nuklir kalian, jadi ahli yang strategi perang, mungkin jadi jenderal suatu saat, ya mungkin jadi presiden pengganti Pak Jokowi nanti, mungkin kalian juga bisa, ya. Mesti bisa bahwa Islam itu sampai berperang pun sangat menghargai alam sekitar dan tumbuhan-tumbuhan itu semua dihargai. Jangan sampai diinjak-injak, apalagi mati, dipatah-patahin. Enggak seperti itu. Kita berada di sekolah Islam, ya. Alhamdulillah. Itu ingin saya sampaikan. Jadi kepada makhluk hidup selain manusia dan hewan saja kita sayang, kepada tumbuhan sayang, apalagi kita kepada sesama manusia, ya, pada teman-teman, pada tetangga. Walaupun mungkin tetangga itu non Muslim, orang bukan Islam, tetap kita hormati, kita hargai. Karena urusan surga dan neraka adalah amal yang diridhoi oleh Allah, dan kita tidak tahu mana yang diridhoi, hanya Allah yang tahu. Maka nggak boleh si Ani masuk neraka, si Ani masuk surga. Urusannya Allah. Tapi kalau dengan manusia, dengan alam, kita sama semuanya. Bisa melihat, ini orang baik. Kenapa? Karena menanam terus, membuat penghijauan, membuat udara segar, segala macamnya. Ini orang baik nih, gitu ya. Itu ingin saya sampaikan. Terima kasih yang sudah memimpin ice breaking senamnya. Terima maaf mungkin ada interupsi. Karena saya dapat WA dari Bu Silvi dan Bu Miftah ya. Nah, belakangan, terima kasih. Demikian, selamat berouting ria dan tetap jaga kesehatan secara prima walaupun di rumah masing-masing, dan lakukan, ikuti langkah-langkah yang akan Mbak Cika sampaikan ya. Apa yang akan dapat manfaat nanti ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosid. Iya, sama-sama. Lanjutkan ya. Saya left. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih, terima kasih. Ya. Dah. Ya baik, ada di semua. Sekarang kita siapkan ya perlengkapan hidroponiknya. Boleh dilakukan di atas meja ya, yang lebih tinggi. Kak Sarip, Atau meja suaranya yang pendek boleh. itu kayak di mute ya. Oh, dia yang di pin. Oh, ya udah. Yang baik, yang bicara. Iya. Oke, yuk kita mulai yuk. Tapi di sini nggak keluar suaranya. Coba Kak Sarip tes deh. Terdengar, Suaranya. suaranya Kak Sarip terdengar. Yang Suara Kak Sarip terdengar nggak teman-teman? ya, yang Ica. Terdengar. Kak Syarif ya, yang Kak Syarif, Mak. Kak Syarif terdengar ya? Ya.
Cek. Ya, sudah terdengar suara Kak Syarif? Sudah Kak. Sudah ya, siap. Oke, yuk semuanya sekarang kita siapkan ya perlengkapan hidroponiknya. Nah, sudah ada semuanya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, sekarang kita buka pelan-pelan ya, tidak usah terburu-buru ya, khawatir nanti pecah. Nah, kita buka wadahnya. Nah, ini ada 2 lubang ini, nanti ini gunanya untuk menanam. Oke, kita simpan dulu. Pastikan adik-adik semuanya sudah dapat 2 net pot. Ini namanya net pot. Apa namanya? Netpot. Net pot. Pot. Ya. Nah, ini namanya net pot. Net pot ini net pot ini gunanya untuk menanam ya. Nanti ini wadah menanamnya. Oke, kita simpan dulu ya. Nah, juga ada seperti ini. Nah, kalau punya adik-adik ada namanya tuh tulisannya di sini. Apa namanya ini? Rockwool. Betul sekali. Nah, rockwool ini ya adik-adik semua dibuat dari batu apung. Wah, batu apung itu apa Kak Syarif? Batu apung adalah batu vulkanis yang keluar dari ledakan ya atau dari semburan gunung berapi. Jadi banyak nih batu apung ini biasanya di dekat pegunungan ya. Atau justru lebih banyak juga di sekitar sungai karena biasanya ya lava dari gunung Merapi yang mengalir nanti akan masuk ke sungai. Nah, batu apung ini dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi sehingga dia meleleh, kemudian mengering dan akhirnya menjadi seperti kapas ya. Kalau kalian pegang seperti kapas kan, lembek ya. Nah, ini adalah rockwool. Rockwool ini sebelum umum dipakai untuk hidroponik, biasa dipakai untuk peredam suara loh. Wah, siapa yang pernah nonton film di bioskop? Atau ada yang pernah ke bandara? Nah, untuk meredam pernah ya. Nah, untuk meredam suara biar di bioskop tidak menggema. Oh, biasanya kan bioskop kan suaranya kencang ya. Kalau suaranya kencang dengan ruangan tertutup biasanya terjadi gema. Jadi suaranya double. Misalkan halo 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 gitu ya. Jadi gua. Jadi agar di bioskop suaranya tidak menggema, dipakailah jenis rockwool ini juga. Tapi rockwoolnya yang lebih padat dan lebih tebal. Tujuannya untuk menghilangkan gema ya, menghilangkan pantulan suara. Wah, suara kita itu akan memantul loh adik-adik kalau terkena benda padat. Seperti itu. Nah, rockwool inilah yang akan menjadi tempat menanam. Oke, kita sisihkan. Kak Syarif, rockwoolnya rusak, nggak apa-apa. Masih bisa dipakai ya. Pun rockwoolnya hancur, tetap masih bisa kita gunakan. Jadi mirip seperti tanah saja begitu adik-adik ya. Nah, kemudian ada benih. Benih yang Kak Syarif kasih ke adik-adik ada 2. Yang satu kangkung nih, yang besar-besar seperti ini kangkung ya. Jadi kalau ada yang belum pernah lihat biji kangkung, nah seperti ini benihnya. Ini dari mana dapatnya Kak Syarif? Jadi kalau kita pelihara tanaman kangkung ini sampai waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 3 bulan ya, 3 bulan lebih kita pelihara, nanti dia akan berbunga, adik-adik. Berbunga. Nah, ketika bunganya kotak, nanti ada bentuknya seperti bawang, warnanya putih, seperti bawang, warnanya putih, agak kecil. Nah, di dalamnya ada ini. Dari situlah kita bisa mendapatkan biji kangkung ini. Jadi dari proses itu adik-adik bisa tahu nih bahwa ternyata tanaman itu memperbanyak jenisnya, salah satunya melalui bunga, terus bunganya mengeluarkan serbuk sari ya, seperti debu begitu, warnanya biasanya kuning, jingga gitu ya. Nah, nanti itu terbang ke bawah angin adik-adik. Kemudian jatuh di bunga yang lain. Atau
masuk ke dalam bunganya sendiri. Nah, kalau masuk dan ketemu dengan putik namanya, ya masuk, kemudian terjadilah proses terbentuknya buah. Nah, makanya biasanya tanaman yang mau berbuah itu biasanya berbunga dulu, ya berbunga. Setelah bunganya habis, keluar deh buahnya. Nah, di dalam buah ada biji. Kangkung juga sama prosesnya seperti itu. Jadi mirip seperti buah-buahan yang ada di sekitar kita ya, mirip seperti mangga, jambu. Bedanya kalau mangga dan jambu, buahnya bisa kita makan ya, daging buahnya. Tapi kalau tanaman sayur, buahnya nggak bisa dimakan ya. Bijinya yang kita manfaatkan kembali. Tapi mendapatkannya cukup sulit. Tidak semudah yang kita pikirkan gitu ya. Jadi harus benar-benar mendapatkan buah yang bagus. Kak Syarif sendiri saja sudah beberapa kali mencoba, itu sulit mendapatkan yang matang seperti ini. Biasanya dapat yang masih muda. Pas dilihat lagi, tahu-taunya buahnya sudah kosong, bijinya sudah hilang. Nah, jadi biji yang sudah adik-adik dapatkan, benih yang sudah adik-adik dapatkan, simpan dengan baik. Ya, kalau perlu ditanam di pot boleh. Jadi nanti kalau kita pakai, kan hanya sedikit, sisanya boleh tanam di pot. Ya nanti teman-teman bisa coba tanam sayur sendiri, nanti hasil tanaman teman-teman semua bisa dimakan. Keren kan? Menanam yang kita makan sendiri. Wah, hebat. Kangkung. Yang berikutnya ada namanya pakcoy. Ya, seperti ini pakcoy. Nah, pakcoy ini ya, adik-adik semua, ya bijinya kecil-kecil seperti ini. Ya, bijinya kecil-kecil. Pakcoy ini apa sih? Nah, pakcoy ini kalau yang belum tahu, itu seperti sawi hijau. Bedanya kalau pakcoy itu daunnya lebih tebal. Dibandingkan dengan sawi hijau. Warna hijau ya. Nah, itulah yang disebut sawi hijau atau jaisim ya. Nah, kalau ini pakcoy, kalau pakcoy lebih tebal daunnya. Kemudian juga kalau pakcoy itu rasanya lebih kuat. Pakcoy itu lebih kuat. Rasa manisnya lebih kuat. Nanti kalau sudah tumbuh dipelihara, boleh tuh dirawat. Ya, sebentar ya, jaringannya putus. Tunggu sebentar ya. Gimana suara Kak Syarif, sudah terdengar lagi? Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, gimana kalau sekarang? Terdengar? Terdengar dengan baik suara Kakak? Terdengar dengan baik. Bisa ya? Bisa? Terdengar? Oke, bisa, kita lanjutkan ya adik-adik ya. Bisa. Nah, selanjutnya ada pupuknya. Nah, kalau hidroponik, kita masih menggunakan pupuk kimia ya adik-adik ya. Jadi, pemakaiannya nanti hati-hati. Jadi setelah kita praktik, ya, jadi nanti adik-adik wajib cuci tangan, pakai sabun. Setelah itu baru balik lagi. Jadi nanti setelah kita praktik, kita cuci tangan, ya. Nih, nama pupuknya dikenal dengan AB mix. Apa? AB mix. Ya, kenapa namanya AB mix? Karena ada dua pupuk. Yang satu disebutnya pupuk A. Nah, ada huruf A-nya. Yang satu pupuk B ya. Nah, ini nanti dicairkan atau dilarutkan di dalam air. Karena dicampur, makanya dinamakan AB mix gitu. Nah, di A ini unsurnya unsur-unsur makro adik-adik. Apa unsur-unsur makro ya? Apa aja tuh Kak unsur makro? Nah, untuk tanaman itu unsur alaminya atau nutrisinya itu perlu ada unsur yang utama, yaitu natrium, fosfor, dan kalium. Nah, itu
yang biasa dibutuhkan tanaman. Maka dari itu kalau adik-adik misalkan ke toko pertanian, saya mau beli pupuk untuk sayur. Nah, biasanya direkomendasikannya pupuknya NPK. Nah, itu singkatan dari natrium, fosfor, dan kalium. Tapi itu pupuk kimia, adik-adik. Kalau pupuk kimia kita pakai terus-menerus akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Tanah yang diberikan pupuk kimia biasanya akan kering. Akan kering dan kemudian nanti malah berikutnya nggak bisa ditanam. Ya, bahkan ada beberapa kasus ya di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, Kak Syarif lupa. Jadi lahannya sangat kering, bahkan sampai rumput pun tidak tumbuh. Tanahnya menjadi keras. Kenapa? Karena terlalu banyak memakai NPK. Nah, kalau di hidroponik ini NPK-nya tidak sekeras itu, karena nanti ini adalah pakainya air nanti. Kita tidak pakai tanah ya, kita pakainya air. Makanya namanya hidro. Hidro itu air. Ponik itu teknik ya. Jadi hidroponik itu teknik menanam dengan menggunakan air. Nah, yang B isinya apa tuh Kak Syarif? Kalau yang A tadi isinya ada yang makro atau ada yang besar-besar, ada natrium, fosfor, kalium ya. Nah, kalau yang B isinya yang lebih kecil-kecil lagi seperti zinc, kemudian ada apa namanya oksigen juga terkandung di dalamnya. Jadi yang ini unsurnya lebih sedikit, yang kecil-kecil. Jadi jangan salah, tanaman juga butuh zat besi ya. Nah, bukan hanya sekedar natrium, fosfor dan kalium. Kira-kira 2 pupuk ini mengandung lebih kurang 14 jenis bahan kimia. Wow, banyak ya. Nah, bahan kimia ini yang buatan. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Saya rockwoolnya nggak ada, Kak. Rockwoolnya nggak ada. Kalau rockwoolnya nggak ada, boleh diganti pakai spons yang warna kuning. Nah, boleh. Oke, Pak. Saya juga udah ganti soalnya tadi juga nggak ada. Kalau rockwoolnya tidak ada, bisa ganti spons yang warna kuning atau pakai ini kapas wajah punya Bunda. Kapas wajah boleh. Jangan kapas ini ya. Jangan kapas yang buat apa tuh? Telinga. Yang buat bayi itu ya. Ya, yang buat bayi juga boleh sih yang bulat-bulat. Intinya kapasnya jangan sampai mudah larut gitu aja sih. Yang penting kapasnya kuat. Jadi kapas wajah boleh, spons cuci piring boleh, tapi yang hijaunya dibuka, ya pakai yang kuningnya saja. Ya mohon maaf ya kalau ada yang belum terisi ya rockwoolnya. Mungkin Kak Syarif karena banyak yang pesan jadi lupa. Mungkin nanti berikutnya kalau teman-teman dapat kit atau semacamnya begitu sampai langsung dicek ya, sehingga nanti kalau kurang bisa dikirimkan sama pengirimnya. Mohon maaf ya yang belum dapat rockwoolnya. Wah, mungkin Kak Syarif lupa masukin. Oke, kita lanjut ya. Nah, sudah ada semua. Nah, ini wadahnya. Wadahnya warna apa nih? Warnanya apa? Hitam. Kenapa warnanya hitam, Kak Syarif? Nah, ada alasannya teman-teman. Jadi Kak Menyerap matahari. Menyerap cahayanya. Menyerap cahaya matahari. Oke, boleh. Jawabannya yang tepat adalah justru agar cahaya matahari tidak masuk. Jadi harus warna gelap, hitam, putih, yang warna gelap. Artinya dia cahaya tidak tembus. Kalau cahaya masuk ke dalam, nanti di dalamnya akan ada lumut ya adik-adik. Yang warna hijau itu, kalau kamu lihat di kolam gitu ya, suka ada warna hijau kan ya di dalam kolam itu. Nah, itu namanya lumut. Nah, kalau ada lumut di dalam, nanti lumutnya memakan pupuk atau nutrisi yang ada di dalam. Jadi tanaman nanti rebutan makanan sama si lumutnya. Jadi harus warnanya hitam. Tidak boleh kelihatan ada cahaya masuk. Jadi biasanya hidroponik itu warnanya kalau enggak putih, silver ya atau hitam. Tapi yang kebanyakan putih sama silver. Nah, tapi Kak Syarif kali ini kasih yang warna hitam. Karena memang kotak seperti ini yang lebih banyak warnanya hitam. Ada lagi yang bening. Kalau bening tidak boleh ya, kan tidak boleh tembus matahari. Terus biasakan kalau menanam sayur, jangan pakai wadahnya yang
warnanya cerah, misalkan merah muda, warna kuning, justru itu harus dihindari. Kenapa dihindari Kak Syarif? Karena serangga dan binatang-binatang yang menyerang tanaman itu suka dengan warna cerah. Jadi kalau nanam sayur justru wadahnya tidak boleh warna cerah. Usahakan warna gelap agar tidak menarik serangga atau hama. Ya. Jadi hindari warna-warna cerah. Jadi kalau nanam tanaman sayur atau tanaman buah yang mau dikonsumsi justru warna-warna cerah harus dihindari. Kenapa? Karena akan menarik serangga untuk datang. Kok gitu Kak Syarif? Iya. Contohnya adalah bunga. Bunga warnanya bagus-bagus nggak? Bagus-bagus ya. Merah, kuning, ada yang bunganya biru bahkan. Nah, kenapa tuh bunga warnanya cerah? Agar serangga mau datang. Hinggap. Nah, nanti si serbuknya bunga nempel deh di serangga. Pas serangga pindah ke bunga yang lain, terjadilah perkembangbiakan tanaman. Nah, tapi ketika kita melihara tanaman, justru usahakan warna-warna cerah itu dihindari. Karena kalau serangga datang, nanti daunnya dimakan. Nah, jadi nanti kalian kalau nanam kangkung, terus banyak kangkungnya gitu ya, atau nanam bayam, bayamnya banyak, pasti nanti akan datang, minimal banget ya, akan datang belalang. Nah, belalang nanti datang main ya, mau nyobain kangkungnya adik-adik, organik atau enggak gitu. Jadi nanti usahakan ketika menanam, baik dengan pot di tanah ya, atau dengan tempat apapun, usahakan wadahnya warnanya tidak cerah kalau sayur. Ya, warnanya yang gelap. Justru yang bagus warnanya silver. Kenapa warnanya silver bagus Kak Syarif? Karena silver ketika kena matahari, dia akan memantulkan cahaya ke daun. Kena matahari, ya, terus dia akan memantulkan cahaya ke daun. Sehingga daunnya menjadi hangat. Karena kena pantulan cahaya matahari. Nah, ketika daunnya hangat, meminimalisir diserang serangga. Biasanya kan kalau kita melihara tanaman ya, atau mungkin bundanya di rumah punya tanaman, biasanya di bawah daunnya suka ada serangga yang warna putih-putih ya. Suka ada serangga yang warna putih-putih, mungkin Bapak Ibu guru atau Ustadz Ustazah juga punya ya tanaman hias gitu, di bawahnya suka ada serangga yang putih-putih. Nah, itu karena adem di bawah situ, jadi dia ada di bawahnya. Salah satu trik untuk menghindarinya adalah diberikan benda yang bisa memantulkan cahaya matahari di bawahnya. Sehingga apa? Si serangga itu nanti pergi. Nah, jadi itu salah satu trik dalam menanam. Nah, oke, sekarang kita mulai membuat hidroponiknya. Jangan lupa siapkan botol. Sudah siapin botol teman-teman? Adik-adik? Botol atau wadah air yang bisa menampung hingga 2 liter. Jadi kita nanti pakai 2 liter air. Ya. Sudah? Kalau sudah. Nah. Kalau lebih dari 2 liter boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lebih dari 2 liter. Kalau 1,5 liter boleh? 1,5 liter boleh, nggak apa-apa. Ini 1,5 liter ini. Tapi yang bagus 2 liter. Karena kalau 1,5 liter nanti pupuknya terlalu kuat. Khawatir nanti tanamannya Kalau 1.000 mati. mili? 1.000 mili berarti 1 liter. Boleh. Nanti kalau yang pakai 1 liter atau 1,5 liter nanti gampang. Pada saat dituang ke wadah, nanti ditambahin air biasa. Nanti Kak Syarif contohin. Oke? Oke, anggap saja nih Kak Syarif sama kayak teman-teman nih. Makanya 1,5 liter ya, yang kayak gini ya. Oke? Ya, kita isi airnya dulu. Boleh adik-adik isi airnya, dibantu ayah dan bunda. Silakan. Kaira, Yusuf, Dayat. Oh, Dayat. Isi penuh air. Ini isinya sampai full, Kak. Isinya sampai full. Segini. Sampai segini. Ya. Isi sampai segini. Sampai 1,5 liter. Tadi kan cuma punya 1,5 liter kan? Nggak apa-apa. Isi sampai 1,5 liter. Kalau bingung, Kak Syarif sudah kasih cara membuatnya. Ada di kotaknya masing-masing ya. Ada kertas kan? Di situ ada tulisannya. Itu caranya. Cara yang standar ya untuk membuat. Saya izin ambil gayung dulu ya, Kak. Boleh. Ya, semuanya boleh kita isi air dulu ya. Air mentah kan? Iya, air mentah, betul. Jangan air matang ya. Kan untuk tanaman.
1 liter Air. apa 2 liter tadi, Pak? Bagus 2 liter. Kalau tidak ada 2 liter, boleh seliter. Kalau adanya yang 1,5 liter, nggak apa-apa. Boleh juga. Yang Kalau- bagus 2 liter. Airnya bisa diminum, nggak apa-apa kan? Air minum, ya nggak apa-apa sih. Cuma sayang ya, mubazir air minum buat pupuk. Kan nanti kalau udah dikasih ini, nggak boleh buat minum ya. Ingat, ini tidak boleh diminum. Karena ini bahan untuk pupuk. Nanti bisa sakit perut, bahaya. Ya. Kalau bisa pakai air mentah, karena nanti ini untuk tanaman ya, bukan untuk kita minum. Sayang ya mubazir kalau pakai air minum. Kan banyak lumayan nih, 1,5 liter kan. Oke, sudah. Kah semua punya air seperti Kak Syarif? Coba Kak Syarif lihat. Pak, ini segini kan? Siapa? Coba sebut namanya, maaf Kak Syarif biar bisa lihat. Gazi. Gazi. Segini kan? Kak, segini. Jangan lupa. Oh, Kak Syarif di pin ya. Tunggu sebentar. View galeri. Oke. Siapa Kak, tadi? segini kan? Ya, Ira. Mana Ira? Coba lihat Ira. Kak, segini kan? Oh iya, Ira masih ada mereknya. Ya, boleh Ira segitu. Kak, segini kan? Ya, Kak ini segini Rifat Rahman, betul. Kak Rifat Rahman, betul. Segitu, pintar. Oh, segini Kayak Kak Syarif nggak kelihatan airnya. Oh ya, cukup, Keanu. Cukup. Segini, Kak. Pintar. Siapa lagi yang tanya Gini. ya? Gini, Pak. Zizi. Davin, banyak. Pak. Davin, ya, boleh. Cukup seperti Kak Syarif segini ya. Nah, Segini, Kak. Gali oke. Zizi, tunggu, mana Zizi nih? Di slide keberapa nih Zizi? Oh, slide-nya banyak ya. Oh, Masya Allah. Banyak ya yang ikut hari ini. Oh, yang kelihatan Fatima. Oke, Fatima bagus. Hamizan, oke. Udah cukup. Arya, botolnya kayaknya. Kak Syarif coba lihat botolnya Arya. Ada yang satu yang ini Pak yang Yang 1 liter. ada 1 liter ya. Ya, nggak apa-apa. 1 Pakai liter. 1 liter nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mima 1 liter ya. Kak, Mima segini, ya Kak. botolnya ya. Kok segini enggak? Benar enggak? Ya, cukup. Ya, sudah. Yang Segini botolnya sama seperti Kak Syarif segini. Kalau saya, Ya, Kak, saya botolnya soalnya beda. Iya, saya nggak juga. apa-apa. Kan di setiap botol kan ada keterangannya kan berapa liter. Kalau yang 1,5 liter berarti segini. Kalau yang 1 liter cukup sepenuhnya 1 liter nggak apa-apa. Kalau yang kecil itu berapa? Yang kecil 1,1. biasanya 650 Saya mil. 1000 mili, Kak. 1000 mil, Oke. oke. Yang 1000 mil berarti 1 liter. Saya 600 mililiter. Yang 1000 Jadi mili apa? itu yang 1 liter isinya sampai full atau juga sama kayak Kakak cuma setengah? Segini aja. Ya, lihat segini ya. Oke. Sudah punya air semua ya? Sudah. Sekarang kita masukkan. Yang A dulu boleh atau yang B dulu? Kak Syarif pilih yang A dulu ya. Bapak kayak gini ya, Pak? Segini. Siapa tuh yang tanya? Kenzi, Pak. Kenzi. Gini ya, Pak? Ya, boleh. Segini ya? Segini Apa nggak? tuh? Boleh nggak Ada sih yang segini? tanya. Bisa. Ya, pokoknya intinya adalah diisi sampai mendekati tutup botolnya. Tapi jangan sampai penuh, nanti susah kita. Ya, segini ya. Ini dimasukinnya semuanya Pak. Ya, cukup. Sekarang kita masukin A ini dimasukin semua, Kak. masukin semua. Ya, yang pupuk A dimasukin semua. Sampai habis. Nah, sampai habis. A. Yang A, ya A. Yang A dulu. Yang bulat-bulat kan, Pak? Ya, yang bulat-bulat betul. Yang lebih kasar ya. Tutup botolnya, kocok. Sampai larut. Kalau yang nggak bisa dikocok, boleh diaduk. Yang B juga dimasukin. Belum, yang A dulu sampai larut. Ya. Yang A dulu sampai larut. Yang B dulu, yang A dulu ya. Iya, sampai larut. Ya, kita kocok-kocok sampai larut, sampai tidak ada lagi atau sampai tinggal dikit. Nah, Udah larut. sudah, benar.
Kocok lagi. Ya. Kalau yang A memang dia agak lama ya, karena kan lebih kasar. Coba kasar efek. Kasar dikit lagi. Masukin semuanya kan, Pak? Masukin semuanya. Ya, masukin semuanya. Ini Ya. cepet. Memang lebih cepat kalau pakai air hangat ya. Tapi nggak apa-apa, pakai air ini juga bisa. Oke. Wah, udah nih punya Kak Syarif, udah. Sudah larut. Gimana? Punya teman-teman udah belum? Adik-adik udah semuanya? Udah. Sekarang jangan lupa yang B. Yang B kalau kelamaan disimpan nanti bisa cair seperti ini, teman-teman. Oh. Terus kalau cair kayak gini gimana, Kak Syarif? Nggak apa-apa, dituang aja. Masukin Cepat larut kok airnya. Iya, kalau yang B dia cepet Ini memang. juga tuang semuanya sampai habis. Semuanya. Yang B. sama yang A dicampur. Ya, sekarang yang B campur, nggak apa-apa dicampur di satu Ih, tempat. kocok lagi Kak. Nanti kocok Botolnya lagi sama. kalau udah. Yang B semuanya kan ya? Botolnya sama. Dengan botol yang Yang sama. A dicampur sama B. Iya, tadi kan yang A sudah dikocok kan. Yang B Sekarang semuanya kan ya? yang B semuanya di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Kalau udah, Di tempat yang sama. Di botol yang sama. kalau udah dikocok. Kalau sudah dikocok. Udah larut, Pak. Kalau sudah dikocok ya. Aduh, bukannya gimana sih ini? Kocok lagi. Kocok lagi. Kocok. Kalau udah. Belum, Pak. Belum. Ya. Lagi ya. Tunggu, Kak Syarif belum. Wah, dikit lagi nih Kak Syarif nih. Lagi, tunggu dulu Kak Syarif beluman. Ya. Kita olahraga pagi ya. Tadi sudah senam otak, terus senam penguin. Sekarang kita senam dengan air di botol. Udah larut semua belum? Dah. Kak Syarif belum nih. Punya Kak Syarif besar-besar. Ya. Dah. Lu masih ada? Ya. Sudah semuanya? Sudah. Sudah Kak. Safwa sudah belum? Safwa? Sudah. Ininya aku yang Sudah. Oke. Azam sudah. Azam Riza sudah. Udah. Ini seperti ini. Dikit lagi. Sedikit lagi. Tetap ya. Warnanya itu bening. Kalau udah tadi Bapak. Ya? Kalau udah Bapak, tambah Bapak. yang A sama yang B dibuang. Ya? Bapak. Iya. Ini hijau-hijau untuk apa Kak? Kenapa? Hijau-hijau kayak ini yang dia ada tempat yang bulat-bulat gitu. Ini bukan? Iya. Oh iya maaf, Kak Syarif lupa jelaskan. Ini namanya kain flanel. Kain flanel ini nanti gunanya untuk menyerap nutrisi. Jadi kan nanti dipasang seperti ini. Nah, nanti kan airnya cuma segini. Jadi nanti airnya terserap tanaman melalui kain flanel ini, gitu. Ah, itu kainnya sama yang iniannya yang hitam dimasukin, yang kainnya dimasukin Sama ke apa? hitam ya. Yang kain Ya panel nih kainnya. Ya kainnya sekarang boleh dimasukin. Yang belum. Nah. Caranya gini. Di bawah ya Kak ya? Dari bawah masukin gini. Tuh lihat Kak Syarif. Terus masuk lagi ke samping. Kak, Ya. ini di airnya ada titik-titik putih kecil nggak apa-apa? Oh berarti kocok lagi. Berarti belum larut. Dikocok lagi aja nggak apa-apa. Ya. Yang sudah membuat nutrisi sekarang ini memasukkan. Dua-duanya dimasukin Kak. Ya dua-duanya. Ada dua kan? Udah dari kemarin saya, Pak. Wih keren udah dari kemarin.
Ya, nggak apa lama. Kak Syarif malah udah dari bulan lalu nih udah dipasang. Karena Kak Syarif punya hidroponik juga di rumah. Punya aquaponik. Nanti kita lihat di sini ada aquaponik. Oh, jadi kan kita prakteknya hidroponik di kebun Astuti ini, di rumah kebun ini adanya aquaponik. Kalau aquaponik pakai ikan. Kalau ini pakai pupuk apa tadi? Pupuk A dan B. Disebutnya AB mix. Itu pupuk untuk hidroponik. Kalau titik putihnya Udah itu semuanya kayak gini? Makan, Mbak. Kak, kalau titik putihnya nggak hilang gimana? Putih-putihnya nggak hilang. Nggak apa-apa. Nanti juga dia sebenarnya hilang sendiri. Cuma lama. Bukan hilang sendiri. Maksudnya nanti larut. Nanti larut. Kalau udah dua-duanya gimana, Kak? Oh, kena tangan nggak apa-apa kan, Pak? Apa? Kena tangan nggak apa-apa kan? Kena tangan. Nggak apa. Nah, tadi yang B-nya kena tangan, Pak. Kak, kalau udah dimasukin? Ah, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Bukan, Mbak lihat ini tadi pas Mbak buka, ini ada dua kan? Satu, hilang. Nggak apa-apa kan sih? Tidak apa-apa, kata bapaknya nggak apa-apa tadi. Kalau hidup sendiri kan. Kami nggak dengar tapi udah. Tapi kalau dengar, tidak apa-apa katanya. Kalau udah ngapain? Masih. Kami sendiri lagi. Udah untuk marah-marah. Kalau kita itu ditaruh. Ini kotor. Itu pakai punya saya. Kok ada suara, Kak? Sebentar ya. Udah. Mas, udah connect. Ya, oke. Mohon maaf ya. Biasa di kebun ya, jaringannya timbul tenggelam. Sudah terdengar suara Kak Syarif? Sudah, Kak. Sudah. Oke nih, udah dipasang belum? Udah. Kak, itu taruhnya di mana, Kak? Itu taruhnya di mana, Kak? Oh sabar. Ini kalau sudah kita sisihkan Saya dulu. rokolnya udah dimasukin. Belum, sabar ya, rokolnya jangan diapa-apain dulu. Kan kita belum sampai rokol. Kita ini dulu. Kita lagi bikin nutrisi sama masang flanel. Belum, rokolnya jangan diapa-apain dulu ya, sabar. Oke? Sabar ya. Adik-adik semua sabar. Jangan terburu. Mbak Cika, coba dong Mbak Cika. Rokol itu buat apa, Kak? Nah, sabar. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Sudah semua? Coba Kak Syarif lihat. Coba. Siapa nih yang belum? Sudah? Gazi sudah. Yusuf Adi Dharma sudah belum? Sudah dipasang? Rokolnya? Rokolnya. Flanelnya maaf, kain flanel sudah ya. Oke, pintar. Coba Kaira Lubna, sudah Kaira Lubna. Sudah dipasang belum kain flanelnya? Coba angkat ke Syarif lihat. Oh, sudah. Kesia, Tasya, Caca, oh banyak bener ini namanya. Sudah Bebas manggil aman. Oh, panggilannya siapa? Caca? Bebas, Atau- terserah mau Tasya, mau Caca, mau Keisha. Oh, bebas. Tadi sih Ya pada udah. panggil Keisha, Kak. Oh, kalau gitu Kak Syarif manggilnya Caca 6C aja ya? Bapak. Iya, siapa nih? Masalah kayak gini kan? Iya, masangnya di bawah. Seperti ini ya, lihat. Ya, seperti ini. Kalau kesulitan, boleh minta bantuan ayah bunda di rumah atau kakak di Coba rumah lihat ya. lagi, Kak. Tadi gimana cara masangnya? Coba lihat. Ini. Lihat Kak Syarif. Ini bawahnya seperti ini, atasnya begini. Ini Nah, putih-putihnya apa itunya airnya?
Tapi ini nanti dipakainya masih lama. Kenapa? Bapak. Pak. Pak Syarif. Ya. Bukan ya. Oke. Pak itu botol 1 liter lagi buat apa? Kita mulai menggunakan rokolnya ya. Itu botol yang 1 lagi buat? Nah, tunggu sebentar. Oke, sekarang rokolnya boleh dibuka. Dibuka ya, rokolnya dibuka. Udah, Pak. Saya telepon. Kok suaranya nggak kedengaran? Suaranya hilang lagi. Udah, Pak. Udah dibuka. Wah, suaranya hilang lagi. Oh, nggak ada suara. Pak, suaranya hilang. Oh, nggak ada suara. Suaranya hilang. Oh, nggak ada suara. Ya, sabar dulu ya. Siapkan. Bisa, Cak? Tuh. Cek, suara Kak terdengar? Dengar, Kak. Dengar ya? Oke. Nah, coba sekarang kita letakkan rokolnya di meja. Ke rokol, Kak. Nih, fokus di sini, Kak. Ya, Rokolnya nih ya. dibuka kan, Kak? Kenapa? Rokolnya dibuka kan? Ya, dibuka rokolnya. Rokolnya dimasukin ke wadahnya, Kak. Belum dimasukkan. Sabar ya. Yang nggak ada rokok. Sabar ya. Nah, sekarang rokolnya kita basahin. Pakai air biasa. Jangan air AB mix. Air biasa ya. Oke? Pakai air biasa. Bapak yang nggak punya monster, Pak. Monster biar airin juga, Pak. Dibasahin. Rokolnya dibasahin. Rokolnya celupin ke air gitu aja, Bapak Pak. yang nggak punya Air aja. Yang nggak punya rokok gimana, Pak? Kak, rokolnya dicelupin ke ember. Ya, dibasahin seperti ini. Terus, Rokolnya dicelupin ke air. ya, sambil kita Bapak yang nggak punya rokok goyang-goyang. gimana, Pak? Yang nggak punya rokok. Kenapa? Yang nggak punya rokok. Yang nggak punya rokol,
boleh pakai spons yang warna kuning. Sponsnya dibasahin ya, Pak? Dibasahin. Kalau pakai kapas, sama kapasnya juga dibasahin. Pak, itu dibasahin semuanya. Semuanya. Nih, sampai basah seperti ini. Rokolnya dibasahin. Habis itu langsung dimasukin ke yang wadahnya. tempat hitamnya Belum. dibasahin. Oh, belum. Nggak usah, tempat hitamnya jangan dibasahin dulu. Rokolnya aja. Ya. Ya udah, saya basahin dulu ya, Pak. Ya, rokolnya dibasahin. Dibasahnya sudah Rokoknya dicelupin ke ember kan? Celupin ke ember boleh. Kalau sudah dibasahin, Kalau sudah dibasahin, ya, boleh simpan di atas meja atau di tempat lain yang boleh basah ya. Nah, seperti ini. Sudah? Sudah. Kalau dalam kotak hitamnya boleh nggak, Pak? Dalam kotak hitamnya boleh. Cuma agak sulit nanti. Lebih baik tempatnya terbuka. Nah. Ya. Oke. taruh mana, Pak? Di meja aja, letakkan di meja. Di plastik yang tadi yang buat bungkus rokok boleh? Boleh, di plastiknya boleh. Ah, benar. Biar nggak becek ya. Piring Biar boleh nggak nggak, basah. Pak? Di piring? Di piring boleh nggak? Piring boleh. Atau kangkung, Pak? Lebih bagus di piring bagus. Wah, ide bagus tuh. Keren. Terus ininya taruh mana, Pak? Kalau udah Apanya? dibasahin. Yang udah dibasahin nih, disimpan kayak gini. Benar. Di plastik yang ada, yang bekas rokok. Saya sampai lupa. Nih kayak gini boleh. Biar tidak basah. Jangan pakai itu dong, pakai keset. Sudah? Pakai tisu, Pak. Nah, bisa lihat. Sudah semuanya. Bapak, kalau pakai tisu, Jangan. oh jangan ya. Nanti basah. Dialasin plastik. Kalau ada ditaruh piring diapain? Kalau sudah taruh piring, tunggu dulu. Kita tunggu yang lain. Kasarnya sambil lihat. Sudah semuanya? Ini ya, Pak. Ya, betul, Davin. Dibasahin. Pintar. Pak, kok punya aku tebel, Pak? Nggak apa-apa. Memang ada yang agak tebal, agak tipis. Karena kan memang dia berserat. Jadi kadang-kadang potongannya itu nggak pas. Tapi tetap bisa dipakai. Pun setipis kayak punya Kak Syarif gini, tetap bisa dipakai. Nggak apa-apa. Karena dia fungsinya sekedar tempat menempel benih. Oh, Ya, itu jadi yang botol satu lagi buat apa? agak tipis nggak apa-apa. Botol yang satu lagi. Oh, nanti Kak Syarif kasih tahu. Sudah semua? Udah. Sudah. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, ambil benih kangkung. Kita tanamnya kangkung ya. Benih kangkung. Ya. Ambil jangan terlalu banyak. Ya, kita mulai 5 boleh nggak? dari sekitar 10 biji. Rakwalnya dipotong. Oh, belum. Ya, Yang kangkung. ya lihat ke Syarif ya. Kangkung kan Udah kelihatan. 10 biji. kangkungnya. Ya, kita lihat krokolnya ya. Nah, jadi rokol ini kita bagi jadi 4. Seperti ini. Ya. Ah, Ya, Pak, udah. lihat kan? Oke. Kalau di rumah ada Potongannya harus rapi. pensil, pulpen, boleh di garis. Biji kangkungnya berapa biji, Pak? Berarti kan kalau ambilin pulpen dong Ditas. Ya, ini nanti digaris. Potongannya harus rapi. Ambil 10 biji. Potongannya harus rapi. Oh, tidak dipotong, cuma ditandain.
Ya, ditandain seperti ini. Ya, jangan sampai putus. Justru nggak boleh Saya putus. mau ambil itu dulu pulpen. Ya, pakai pulpen atau pakai pensil. Saya mau Boleh. ambil pulpen dulu ya, Kak. Boleh. Pak Syarif tunggu. Kalau spidol boleh nggak, Pak? Pakai gunting Spidol. boleh nggak, Pak? Spidol jangan. Pakai Nanti gunting boleh. apa namanya? Warnanya turun. Pakai gunting bisa. Tapi hati-hati ya. Kan benda tajam. Saya Pakai sudah penggaris juga boleh. Kayak gini boleh. Pakai penggaris juga boleh. Jadi kita kasih tanda. Cukup sampai kelihatan ada tandanya. Tidak sampai putus. saya putus, Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur putus nggak apa-apa. Yang penting yang belum putus jangan sampai putus. Kalau udah ditanam. Kita nanamnya kangkung ya. Jadi sisa kangkung dan sisa pakcoy boleh ditanam di pot ya. Berapa, Pak? Kangkungnya. Atau tanam di tanah di rumah boleh. Berapa kangkungnya? Kangkungnya satu kotak ini 10. Ditekan. Satu kotaknya 10. Ya. Ditekan seperti ini. Tuh. Kasih jarak sedikit. Kak Syarif kok nggak masuk? Kalau kurang masuk, bikin lubang kecil pakai pensil atau pulpen. Atau pakai lidi. Kalau ada lubangnya terus masukin. Pun tidak dilubangin nggak apa-apa. Yang penting dia menempel. Ya. 10. 9 boleh. Lebih dari 10 maksimal 15. Intinya jangan sampai mereka terlihat berdesakan. Halo, Kak. Ya? Terus ngapain, Pak? Itu tanamnya tuh harus itu, Kak. Ya, seperti Kak Syarif Harus nih. apa? Masuk ke dalam ininya, Kak, rockwoolnya. Menempel di atas saja boleh. Tidak Yang harus dimasukin kangkungnya atau pakcoynya, Pak? kangkung. Kita nanamnya kangkung ya. Pakcoynya simpan aja. Untuk ditanam di pot boleh, langsung di tanah boleh. Nanti kalau mau masak sayur nggak perlu ke pasar lagi dong. Iya dong, kalau bisa nanam sendiri. Kak Syarif alhamdulillah sudah beberapa bulan ini selalu makan sayur hasil tanaman sendiri. Baik itu Kak Syarif nanamnya di instalasi aquaponik, Kak Syarif juga nanam di pot, ada juga yang nanam langsung di tanah. Saya satu kotaknya cuma bisa 9, Pak. Gak apa-apa, ini Kak Syarif 9 nih. Nanti kotak yang lain Kan nggak apa-apa, Kak. akan lebih banyak. Biasanya kalau ada yang sedikit satu kotak, kotak yang lain Pak, kalau nanti lebih berantakan banyak. gimana Kak naruhnya? Kalau apa? Berantakan naruhnya. Kalau berantakan, bisa jadi salah satu benihnya ada yang mati. Karena dia nempel. Nah, nanti yang satu ketutupan. Yang bagus diratakan. Agar pertumbuhannya maksimal. Terus kalau nempel, akan salah satu sakit, nanti menular. Jadi baiknya dikasih jarak. Tapi itu Maksudnya ini nggak berantakan tapi nggak nempel gitu. Berantakan tapi nggak nempel itu gimana? Oh, nggak apa-apa, nggak harus berbaris. Yang penting ada jarak. Seperti sekarang ya, PPKM. Apa yang ini jarak? Kita kasih jarak. Semuanya ditanamin kangkung. Iya. Tidak dicampur. Kalau karena kangkung lebih cepat tumbuh dan lebih besar, lebih cepat besar gitu. Kalau gabung sama pakcoy, nanti pakcoynya kalah. Nggak apa-apa. Yang ini kakak 9.
Yang ini Bapak, 12. saya hilang, saya jatuh satu terus hilang itunya satu. Nggak apa-apa. Ganti lagi. Ambil yang ada aja. Yang sudah hilang, tidak perlu dicari. Kalau udah? Nanti aja nyarinya. Ayo jatuh lagi kan. Kalau udah ditanemin gimana? Pelan-pelan, sabar. Kita tunggu yang lain ya. Bareng-bareng. Bapak, ini kangkung jarak tapi agak berdekatan nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting ada jarak. Jadi kalau yang satu kena penyakit, tidak menular ke yang lainnya. Gitu. Kita susun. Pak, kampung saya masuk di dalam rockwall, Pak. Masuk ke dalam rokok. Gak apa-apa. Itu lebih bagus. Nah. Dipenuhin ya. Kalau enggak semua sisi juga boleh. Karena nanti yang kita pakai hanya 2 kotak. Kan potnya cuma ada 2. Terus yang kotak lainnya gimana Kak Syarif? Kotak lainnya bisa kita pakai untuk menanam lagi. Atau hasil dari kotak lain kita tanam di pot. Nah, seperti ini. Yang satu laginya juga Pak. Kenapa? Satu lagi kan ada 4 bagian. Itu kan Ya. baru 3 bagian. Satunya lagi juga diisi. Satunya lagi boleh diisi juga. Jadi nanti kita punya banyak deh sayurnya. Jadi yang 3 kotak aja yang diisi atau semuanya? Semuanya aja. Jadi nanti yang 2 kita tanam pakai sistem hidroponik. Yang 2 lagi boleh teman-teman tanam di pot. Jadi kita lihat mana yang pertumbuhannya lebih baik. Yang pakai yang di hidroponik rockwall atau yang pakai perlahan saja, tidak perlu terburu-buru. Ya. Bapak, ini nempelnya harus benar-benar nempel pas dibalik nggak jatuh atau gimana? Enggak. Sekedar nempel aja. Karena kalau dibalik akan jatuh. Jadi ini tidak untuk dibalik. Ya. Jadi sekedar kalau dipindahkan tidak bubar ya. Benihnya tidak kemana-mana. Sisanya simpan. Simpannya yang bagus di dalam kulkas. Tapi yang di luarnya. Bukan freezernya ya. Jadi yang dingin aja. Bukan yang beku. Pak, ada yang 9, ada yang 10 nggak apa-apa? Kok kalau ditekan nggak apa-apa kan? Kalau Kenapa? ditekan ke dalam biji itu Ditekan boleh. Ditekan bagus. Nanti lebih menempel. Nah yang penting seperti ini. Jadi kalau dipindahin tidak buyar. Oh. Tapi ini bukan untuk dibalik. Ya. Karena tidak difungsikan untuk dibalik. Ya. Sekarang ngapain, Pak? Nah, kalau sudah seperti ini, kita pelihara ada 2 cara. Cara yang pertama, kita letakkan di tempat yang terbuka. Seperti ini. Jadi terkena sinar matahari. Kira-kira 3-4 hari nanti udah kelihatan tumbuh. Kita bisa pindahkan ke net pot ketika usianya sudah 7 hari atau daunnya sudah ada 4. Nah, ketika benih ini sudah pecah, kelihatan ada akar yang keluar, maka dia harus kena matahari.
Jika tidak, nanti tumbuhnya kurus. Kalau sudah kurus, nah tumbuhnya tidak bagus. Jadi pastikan ketika sudah pecah, kelihatan ada akar, langsung harus kena matahari. Kemudian ini jangan sampai kena hujan dulu. Ya. Jadi pastikan yang lebih bagus tidak kehujanan. Iya, Pak. Nah, Pak. kalau kita pegang rockwoolnya, misalkan contoh, kita pegang rockwoolnya nggak basah, berarti kita tambahin air, kita siram, pelan-pelan nyiramnya. Pakai tangan nyiramnya. Siramnya boleh pakai sendok, pelan-pelan. Oh, iya, Yang Pak. pokoknya Cara mindahin ke ininya netpotnya gimana? nah, sabar. Nanti saya pajarin. Wah, kamu semangat banget ya. Luar biasa. Cuma butuh 2 kotak kan? 2 kan, Kak? Ya, tunggu dulu. Semuanya sudah selesai? Kita bareng-bareng ya. Kak, yang di botolnya buat apaan? Buat nanti ketika sudah usia 7 hari. Nanti saya praktekkan. Oke? Ada rokok lagi sih. Di bejo. Ya, jadi ketika ini sudah tumbuh, ya sudah tumbuh nih, sudah keluar, ada apa namanya, ada tanamannya, garis yang ini kita potong. Ya, kita potong dengan gunting boleh, dengan pisau boleh. Yang penting terbagi menjadi 4. Ya. Jadi dipotongnya nanti saat sudah tumbuh. Oke? Kalau sekarang belum. Tunggu sampai tumbuh. Pastikan begitu terlihat benihnya pecah atau terlihat ada akar yang keluar, harus langsung kena sinar matahari dan tidak boleh kehujanan. Jadi begitu hujan, sebelum hujan harus diangkat, ya nggak boleh kehujanan. Oke? Kalau ditaruh di suhu ruangan nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Kalau ditaruh di suhu ruangan nggak apa-apa. Disimpan di suhu ruangan boleh, tapi minimal kena matahari sekitar 4 jam. Karena tanaman sayur di balkon gitu harus kan, kena Pak? matahari. Di balkon, Pak. Ya, boleh di balkon. Nanti kalau kurang matahari, Taruh di jendela boleh nggak? Kalau di atap rumah boleh nggak? di atap rumah boleh. Tapi Kalau dekat ingat, jendela? Di harus sering jendela dilihat. boleh nggak jendela? Samping jendela boleh. Contoh nih ya, anggap ini udah tumbuh. Jadi kalau udah tumbuh, boleh dipotong pakai pisau atau digunting. Ya, seperti ini. Nyiramnya pakai air yang udah dikasih bubuk AB tadi. Belum, sabar ya. Nanti Kak Sarap contohin. Ini anggap sudah tumbuh. Jadi kita potong. Ya, kita potong. Saya wallnya cuma ada 1, Pak. Gak apa-apa. Ini Kak Sarap kasih contoh aja. Kalau sudah tumbuh, anggap ini tumbuh. Anggap di sini ada tanamannya. Siu. Kemarin Kak Sarip sudah tanam, tapi lupa dibawa ke sini nih. Jadi Kak Sarip belum bisa kasih lihat contoh yang baru tumbuh. Jadi kalau udah tumbuh, ini yang ini nih, udah tumbuh. Nah, kita potong 4 kayak gini. Nah, baru yang ada tanamannya dimasukin. Tapi saya punya Nanti, ada tanaman, tapi kalau semuanya sudah ada tumbuh, tanaman, Pak. ini Kak Sarip contoh aja. Tapi semuanya Nah. udah ada tanamannya, Pak. Tapi semuanya ada bijinya, Pak. Semua kotaknya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan tumbuh.
nanti dipotong sesuai garis ini. Nah, pakai gunting boleh, pakai pisau boleh. Tapi kalau pakai benda tajam, ingat harus ada orang dewasa yang menemani. Hati-hati. Hati-hati, pintar. Kak, Ya, itu jadinya nanti pas sudah misalnya udah tumbuh ya, itu kan Pak masukin ke dalam ini ya, maksudnya metode. Ya, seperti ya. ini. Nah, situ itunya sampai dalam atau di atasnya? Sampai dalam seperti ini. Nih. Oke. Ya. Jadi disimpan sampai dalam seperti ini. Itu Sampai dua di di bawah. satu snapshot ya, Pak? Kalau sudah tumbuh. Kalau belum, jangan dulu. Misalkan, ya jangan sampai ya. Misalkan gagal, benih kangkungnya ambil lagi, tanam benih yang baru. Kalau gagal, insya Allah tidak gagal kalau adik-adik ikuti langkah-langkah yang Kak Syarif sampaikan. Dan tanaman sayurnya diperhatikan, jangan dicuekin. Ya, harus diperhatiin, harus dilihat. Setiap hari dilihat. Pagi saja atau sore saja dilihat. Jadi kalau udah mulai kering, tambahin air. Nah, kalau sudah disimpan di rokol seperti ini, disimpan di netpot. Nah, baru nih kita pakai air yang ini. Caranya gimana Kak Syarif? Ya, full. Pak. Ya. Bapak. Jadi botol yang ini, kalau kalian punya, siapin satu botol lagi. Oke? Siapin satu botol lagi. Terus airnya kita bagi dua. Bagi dua sama rata. Kak, itu air yang kimia itu ya, Kak? Ya, air yang kimia ini. Kak, air yang pindahinnya kapan? Sekarang juga. Kak, ya, pindahinnya ini. sekarang. Itu dibagi dua. Seperti ini. Kak, pindahinnya sekarang. Pindahin apa? Pindahin airnya sekarang juga. Ya, sekarang. Nih, kita bagi dua. Sama rata kan? Ya, sama rata. Kalau tumpah? Kalau Gak tumpah ke lantai? Gak apa-apa. Tumpah sedikit gak apa-apa. Nanti tinggal dibersihkan. Jangan lupa kangkungnya sudah kita simpan di tempat yang aman, ya. Tempat yang aman, tidak kena matahari, tidak terinjak, dan kita ingat kita letakkan di mana. Insya Allah 4 hari ke depan kangkungnya sudah tumbuh. Kalau saat kamu pegang rokolnya tidak basah, bisa ditambahin air biasa ya, pakai sendok sampai rokolnya basah lagi. Kalau yang AB mix belum dipakai. Kalau bolongan yang ini buat apa? Ya, sabar. Kak Syarif nanti kasih tahu. Keren banget nih. Teman-teman udah semangat. Kakak. Pak, sudah dibagi dua belum? Sudah. Masing-masing botol Yang dibagi dua tambahin air. Itu kan air yang mix tadi yang A sama Ya, yang AB mix dibagi dua. Kita bagi sama rata. Kalau sudah, diisi air. Ditambah sampai segini. Ya. Air biasa. Tambahin air biasa. Sedikit aja, Kak. Sampai lebih kurang seliter. Ya.
Nih, segini. Kalau sudah tutup. Sama botol yang satu lagi juga. Nggak apa-apa. Tumpah sedikit nggak apa-apa. Wajar. Namanya Tambahin juga berapa mili, Kak? belajar. Jadi masing-masing botol nilainya 100. Kan botol ini itu 150 ml, 1.500 ml atau 1,5 liter. Pak, tadi habis dibagi Kita terus pakainya diapain, jadi Pak? setelah dibagi tambahkan air lagi setiap botol sehingga Kalau yang 1.500 dua botol tambahnya itu berapa mili? masing-masing isinya 1 liter. Kalau 1.000 ml. Iya. Kalau ini juga segini juga. Botol apa tuh? Kalau 1.000 ml Botol ini, botol yang ini. Siapa ya yang tanya, maaf? Oh, 600 ml Botol diisi Starbucks. sampai penuh. Kan botol sabrak, Kak. Kalau yang botolnya 1.000 ml berarti sampai penuh. Oh, kalau yang 600 mil, kalau yang 600 mil, 150 ml segini aja. Kalau yang Kakak. 600 ml gimana? Kalau yang 600 ml dan belum ada botolnya lagi, nggak apa-apa, disimpan dulu. Kak, itu dikira-kira oh tadi aja. sampai penuh, Kakak. Kak. Nggak sampai penuh. Kalau yang Kakak 1.000 mil, kalau yang 1.000 mil, Kalau yang 1.000 ml sampai penuh, betul. Yang 1.100? 1.100 isinya 1.000 aja. Kakak. Kalau yang Kayak 600 kasarit nih, ml segini. gimana? Isinya sampai penuh gak Pak yang 600 Kalau yang ml? 600 Kakak, ml kalau biji kangkungnya udah ini, sampai penuh, terus disimpan dulu. Oh, Nanti kalau udah ada botol yang 1.000 ml, dituang lagi, ditambahkan sampai 1.000 ml. yang Nanti 1.500 itu adik-adik dikira-kira semua aja. bisa lihat caranya di kertas yang Kak Syarif kasih ya. Kak, kakak, kalau biji Yang- kangkung, kakak. Kalau Kak, kalau biji kangkungnya kenapa? kalau biji kangkungnya udah ditanam-tanam, ini taruh di wadah hitamnya. Kalau sudah ditanam, tidak, diletakkan di tempat yang lain, boleh di atas plastik, boleh di apa namanya? Bagi dua diapain, Pak? Jadi ini terbuka aja, Kak. Terbuka, justru terbuka biar dia kena matahari full. Kak, kalau usianya belum sampai 7 hari, tapi udah tumbuh, udah boleh dipindahin ke itunya, net pot teh. Boleh dipindahkan ke net pot kalau sudah daunnya 4. Kira-kira yang- itu 7 hari. Kak, kalau kan 1.500 mili itu kita bisa kira-kira aja nggak sih? Bisa, nggak masalah. Nggak masalah. Pak, Tapi airnya dibagi dua diapain, Pak? setelah dibagi dua, diisi sehingga masing-masing jadi 1.000 ml. Kak, Kak, ini air yang kimianya kena tangan, nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa, ini kan kena tangan. Nanti tinggal cuci tangan habis ini. Kalau air kebanyakan dikit gimana? Airnya kebanyakan nggak masalah. Saya Kan kita masih kekurangan, Kak, praktik ya. tapi lumayan. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau yang bagus itu ada alatnya untuk mengukur isi nutrisinya atau isi pupuknya. Tapi berhubung adik-adik tidak diberi yang seperti itu karena lumayan ya alatnya cukup mahal. Jadi boleh nggak apa-apa dikira-kira. Salah satu caranya yang Kak Syarif kasih di kertas itu ada. Itu contoh cara memperkirakan nutrisinya ya. Kakak. Kak, sekarang udah boleh taruh di luar di matahari atau belum? Nah, sekarang Kak Syarif mau kasih contoh cara mengisi nutrisinya. Jadi bak yang ini diisi air setengah aja, nggak usah penuh. Setengah. Terus kita tutup. Nah, net
netpot, ini namanya netpot ya. Netpot yang sudah ada tanamannya, ingat ya, yang sudah ada tanamannya, kita simpan di sini. Nah, tugas adik-adik semua, selama 21 hari sejak dipindahkan ke kotak ini, ya, sejak dipindahkan ke kotak ini, harus dilihat. Jangan sampai airnya habis. Kalau airnya tinggal dikit, tambahin lagi. Itu sekarang ditaruhnya Kak, itu ditambahinnya sekarang, Kak. Tambahinnya yang pakai air AB mix itu atau air biasa? AB mix. Tambahinnya itu boleh air- sekarang, boleh nanti kalau sudah ada tanamannya. Kak, itu Ya. Gimana? Jadi naruh AB mixnya nanti kalau itu sampai udah kering aja, nggak usah terus-terusan. Iya, betul. Kalau terlihat di kotaknya airnya habis. Kalau airnya masih ada, nggak usah. Kalau kebanyakan airnya juga, nanti akarnya bisa busuk. Jadi airnya jangan terlalu banyak. Sampai terlihat aja ada airnya, gitu ya. Nggak perlu sampai penuh kotaknya. itu Ya? Kak, taruh itu masukin air ke potnya, ntar kan pas sudah numbuh. Ya, betul. Nanti pas sudah tumbuh. Pintar. Oke, Kak. Ini jempolnya siapa ini habis itu? Pakcoy untuk kapan, Pak? Pakcoy nanti buat adik-adik aja. Boleh tanam di pot, boleh. Jadi kita prakteknya pakainya kangkung. tenggelam ini dijemur. Netpotnya harus tenggelam. Sponsor ditaruh tempat di luar kan? Ya, Ini dijemur. dikena tadi yang Tenggelam benih yang dengan sudah air kita nutrisi, Kak. buat. Yang ini nih. Ya. Nih yang ini. Yang ini. Ini diletakkan biar tidak gagal, maksudnya biar lebih mudah, diletakkan tempatnya kena matahari aja. Iya. Sebenarnya cara Kakak, yang biar paling ini bagus kita adalah kasih- ditutup. Tapi kalau ditutup, nanti adik-adik lupa, dia tumbuh. Kalau tumbuhnya gelap, nanti dia kurus. Kalau kurus otomatis gagal. Jadi karena sekarang baru belajar, nggak apa-apa di tempat terbuka aja. Kena matahari, Kak. Kena matahari boleh, nggak apa-apa. Yang penting rokolnya basah. Kak, Ya? Kak, kalau air AB mix-nya habis gimana, Kak? Kan kita botolnya punya 2. Oh iya. Harusnya cukup untuk sampai 21 hari. Jadi Jadi kangkung, nyiramnya pakai apa kalau rockwoolnya itu kering? kalau yang rockwool ini pakai air biasa. Pakai sendok Kayaknya aja. sekarang ini rockwoolnya diapain? Apa? Air kimianya ini pakai kalau udah ada tanamannya udah tumbuh kan, Pak? Ya, air kimianya dipakai kalau sudah tumbuh. Siram pakai air kimia kalau Nah, tumbuh. sekarang ya kalau sudah tumbuh atau udah usia seminggu. Siram, Pak. Ya. Ini makannya kapan, Kak? Oh, kimianya ditaruh di mana? Simpan aja di kamar boleh, di ruang tamu boleh, udah simpan aja seperti ini. Kalau Nanti nanti pakai saat untuk menanam. di air nggak sengaja keminum gimana sih? Jangan sampai keminum. Biar nggak keminum, kamu kasih tanda. Pakai spidol, ditulis. Ini pupuk. Gitu. Jadi biar nggak diminum. Ditulis pakai spidol. Di sininya nih tulis pakai spidol. Ini pupuk gitu. Sehingga yang lihat, oh ini pupuk bukan minuman. Dan simpannya juga di bawah, di lantai. Jadi tidak akan disangka minuman. Kalau kamu nyimpannya di kulkas, wah disangkainya air dingin. Simpannya di lantai aja. Kak, ini Di kotaknya harus lemari. penuh sama air kimianya, Kak. Kenapa? Kotaknya harus penuh sama air kimia. Enggak. Setengahnya aja atau seperempatnya boleh. Intinya jangan sampai penuh aja isinya. Sedikit aja di isinya. Kalau rockwoolnya udah kering, ditambahin air biasa. Air biasa. Kalau rockwoolnya masih pakai air biasa. Kalau sudah pindah ke kotak ini, nah baru pakai pupuk yang kita buat tadi. Kak. Ya. Ini kalau airnya nggak cukup, nanti bisa ditambahin air nggak? Itu air ininya, apa pupuknya? Insya Allah cukup kok. 2 liter cukup.
Kak, Ya, insya Allah cukup. ini pakcoy sama kangkungnya kalau nggak habis ditaruhnya di mana? Kalau tidak habis, boleh adik-adik tanam di tanah pakai pot gitu ya, atau disimpan di dalam kulkas, tapi jangan yang freezernya, tempat yang biasa aja. Oh, simpannya dalam kulkas. Ya, tapi jangan yang dingin ya, tempat yang biasa kamu simpan air es gitu ya. Kak, rumah saya banyak bekicot. Nah, kalau banyak bekicot, posisinya harus di atas meja atau digantung biar tidak dimakanin sama bekicot. Kak, itu kalau pakai yang pot tanah bisa disiram air nutrisi juga gak? Kalau siramnya di tanah, baiknya pakai air biasa aja. Sayang-sayang air nutrisinya nanti habis. Ya, boleh sebenarnya boleh, bagus. Cuma nanti sayang kan, nanti air nutrisinya habis. Nanti yang hidroponik gak kebagian. Kalau dia tanamnya di tanah, siram aja pakai air biasa. Karena tanah itu juga sudah ada pupuknya. Belinya media tanam nanti ya, yang sudah ada pupuknya. Oke, sekarang kita cuci tangan dulu ya. Habis cuci tangan, Kak Syarif mau ajak keliling-keliling. Oke? Cuci tangan bilang ya. Ya, kita cuci tangan dulu ya. Kita juga cuci tangan kan, Pak? Ya, cuci tangan kan. Jangan lupa pakai sabun. Oke. Udah dulu ya, coba ngomong Sar. Ya, kita cuci tangan. Kak, ini dijemur sekarang. Ya, jemur sekarang. Oke, sudah siap semua berkeliling? Ya. Bentar kan saya jemur dulu. Kedengeran? Dengar? Oke, sebelum kita berkeliling, Kak Syarif mau tanya nih. Adik-adik di sekolah punya tepuk semangat nggak? Enggak. Coba Kak Syarif mau kasih tepuk semangat. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa semuanya? Ikut Syarif ya. Siap. Tepuk semangat. 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 Oke, yuk sekarang kita mau lihat. Tadi kan kita udah bikin hidroponik. Sekarang Kak Syarif mau kasih lihat aquaponik. Wah, kalau aquaponik itu pakai ikan untuk nutrisinya. Kita lihat yuk, lihat sini. Nah, ini kita melewati kafe. Jadi buat teman-teman yang nanti weekend ya, Sabtu Ahad mau liburan. Nah, kalau bingung mau kemana boleh di sini ya. Ke tempat yang Kak Syarif lagi ada kegiatan sama kalian. Jadi Kopi Nenek Astuti. Wah, lihat di Instagram ada Kopi Nenek Astuti. Wah, di sini keren banget nih. Ada kebunnya, ada kafenya. Jadi kalian di sini bisa berkebun ya, belajar berkebun, belajar tanaman sambil santai-santai di kafe. Keren banget nih. Cocok buat teman-teman sama ayah bunda datang sama keluarga di sini. Kafenya baru buka, jadi masih sepi. Jadi nggak apa-apa, Kak Syarif belum pakai masker. Nanti kalau udah rame, baru Kak Syarif pakai masker ya. Biar teman-teman bisa lihat wajah Kak Syarif juga. Dan tentunya suaranya lebih jelas. Karena kalau pakai masker, biasanya suaranya nggak kedengeran, ketahan sama masker. Yuk kita ke sini. Nih, di sini banyak banget nih fasilitasnya. Yang paling keren ini, nursery. Nursery ini adalah tempat untuk memperbanyak tanaman. Tapi kita belum bisa masuk sekarang ke nursery. Nanti kita lihat kebun sayur saja, ya, sama hewan ternak. Oh, di sini ada kelinci, ada domba. Ada di rumah yang melihara kelinci? Ada nggak? Nggak ada. Enggak, Kak. Udah mati. Oh, nggak ada. Tapi dulu pernah melihara kelinci. Udah mati. Dulu pernah, Kak. Udah mati, Kak. Gampang ya kelincinya ya? Nah, kenapa kelinci suka gampang mati? Karena biasanya satu, ya, adik-adik kelincinya suka dipegang-pegang, bener gak? Ya, sering dipeluk-peluk ya. Benar.
kelinci itu nggak terlalu suka dipegang-pegang terus, karena kelinci itu bukan mainan ya, bukan boneka, dia makhluk hidup. Jadi nggak suka selalu dipegang-pegang. Terus udah dipegang, pegangnya di sini lagi ya, di kupingnya ya, ditarik gitu ya. Yang namanya bisa. Nah, kalau dipegang telinganya kurang benar. Kalau mau pegang kelinci dari punggungnya. Jadi teman-teman, yang pertama kelincinya jangan sering-sering dipegang. Yang kedua, biasanya kelincinya suka dikasih makan sayur, bener gak? Kalau dikasih makan sayurnya harus dilayuin dulu justru adik-adik. Tidak boleh sayurnya segar. Kan kelinci nggak makan wortel. Kelinci makan wortel justru. Bagus malah wortel. Tapi wortelnya harus dipotong-potong terus dilayukan. Nah, Saya malah kasih yang utuh, Kak. Ya, harus dipotong-potong, dikasih layu. Biar kelincinya nggak sakit perut. Nih, contoh yang nanti bisa pindah tanam kalau sudah seperti ini nih, teman-teman. Kelihatan nggak nih kangkungnya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kangkungnya kalau sebesar ini baru bisa dipindahin ke instalasi. Lihat nih daunnya ada berapa, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau daunnya udah kayak gini, baru bisa pindahin ke instalasi hidroponik. Lihat ya, inget ya, daunnya kayak gini. 1, 2, 3, 4. Kalau daunnya udah 4 kayak gini, baru boleh dipindahin. Kalau belum, jangan. Oke? Nah, nanti kalau pakcoy, kalau ditanam seperti ini. Nah, kalau pakcoy nanti kayak gini. Boleh sambil ngemil teman-teman ya. Sambil dengerin Kak Syarif, sambil ngemil boleh. Yang penting jangan lupa cuci tangan dulu ya. Oke? Yang mau sambil minum boleh. Nggak apa-apa. Sambil Kak Syarif ajak keliling, sambil boleh ngemil ya. Khawatir lapar ya. Nanti Kak Syarif ngomong nggak nyambung. Boleh sambil ngemil boleh. Kalau Kak Syarif nanti ngemilnya. Habis ajak teman-teman keliling-keliling. Nah ini dia kebunnya. Wah keren ya. Banyak sayurnya nih. Ini ada yang gede nih. Tadi ada diskusi ya Kak Syarif dengar. Timun itu buah apa sayur gitu ya. Jadi Kak Syarif kasih pandangannya. Jadi adik-adik semua dan Bapak Ibu Guru, yang dimaksud sayur adalah tanaman yang dimanfaatkan daunnya. Bayam, kangkung, selada gitu ya. Itu disebutnya sayur. Kalau timun ini buah karena dia adalah bagian cara berkembang biak tanaman yang keluar dari setelah bunga. Jadi habis dari bunga nanti jadi buah seperti ini. Nih prosesnya ini. Bunga nanti ada serangga ke sini, terjadi perkembangbiakan. Nah, bunganya nanti jadi kayak gini. Ini kan bunganya nih di ujung. Jadi buah. Ini namanya buah. Jadi cabai itu buah. Jadi kalau tanya, cabai itu buah apa sayur? Sambal-sambelan, bukan. Cabai Buah itu yang buah. ada bijinya kan? Bapak, Buah. iya. Buah Ya, yang ada kalau bijinya. buah, cabai itu buah. Cuma masaknya biasanya di sayur. Buah itu yang ada bijinya kan, Kak? Buah. Apa yang nggak ada bijinya? Buah itu yang ada biji. Betul. Buah itu yang menghasilkan biji. Itu cerdas. Jadi ketika tanaman ingin berkembang biak dengan biji, dia akan menghasilkan buah. Kalau di dalam tanah disebutnya umbi. Jadi suka ada yang bilang ya, aku mau beli buah bengkoang. Nah, bengkoang itu bukan buah. Bengkoang itu umbi. Karena bengkoang itu adanya di bawah tanah, di akar, ya, bagian akar. Jadi bengkoang itu sekeluarga sama kentang, adanya di dalam tanah, gitu. Nih, contoh yang langsung ditanam di tanah ya. Adik-adik semua, ya teman-teman semua nih. Nah, ini adalah sawi hijau ya. Sawi hijau. Sampingnya ini sawi putih. Semua jenisnya beda nih, bukan yang seperti biasa kita makan ya. Lebih banyak warna hijaunya. Nah, jadi sini banyak tanaman. Nah, juga ada bunga matahari nih. Nah, kita lihat. Wih, keren ya bunga mataharinya. Nah, bunga matahari ini ditanam bukan sekedar hanya memperindah loh. Pertama, bunga matahari ini juga berfungsi sebagai penjebak atau penarik hama. Jadi hama yang tadinya mau makan sayur karena ada bunga matahari, dia bisa teralihkan.
Jadi dia makanin daunnya bunga matahari. Bunga matahari nggak apa-apa emang Kak, daunnya dimakanin nggak apa-apa. Walaupun daunnya rusak, dia akan tetap berbunga. Keren kan? Yang kedua, karena di sini melihara lebah, tuh kelihatan nggak ada lebahnya tuh? Itu namanya Kelihatan. lebah apa? Cang namanya. Lebahnya kecil-kecil, tenang, dia tidak berbahaya. Nah, kita juga memelihara bunga matahari untuk memberi makan mereka. Mereka lagi pada makan tuh. Lihat, kalau bisa ke sini, keren banget nih teman-teman. Di kakinya itu ada serbuk sari yang warna kuning. Wih, mereka lagi ngumpulin. Wah, seru banget sayang ya. Adik-adik, bapak ibu guru, sama ayah bunda di rumah belum bisa ke sini nih. Tapi boleh Sabtu Ahad ke sini atau lagi pulang kerja cepat ya, mampir ke ke kafenya Nenek Astuti. Ya, bisa lihat alamatnya di Google, ada di Google Maps, atau lihat IG-nya. Jadi di sini bisa lihat-lihat kebun sambil belajar, bisa makan juga di kafe ya, atau minum di kafe. Nih kita lihat lagi sekarang. Nih ada tanaman apa nih? Tahu nggak? Buahnya warnanya ungu. Wah. Terong. Terong. Jadi terong seperti ini ya. Terong. Tanamannya ternyata tinggi ya. Nah terong ini berbulan biasanya di bulan ke-3 dan ke-4 setelah tanam. Jadi kalau tadi kita nanam sayur itu 21 hari bisa dipanen. Nah, kalau terong itu biasanya setelah 3 bulan baru ada buahnya. 3-4 bulan baru berbuah. Nah, nanti dia akan berbuah terus kalau kita peliharanya bagus sampai setahun dia masih akan terus berbuah. Cuma memang bagusnya buahnya itu yang banyak di awal-awal ketika mulai berbuah. Lama-lama nanti buahnya lebih kecil dan sedikit. Nah, boleh lihat ini. Nah, ini dia aquaponik. Nah, kalau tadi kita hidroponik pakai AB mix, pakai pupuk kimia. Kalau ini tidak pakai pupuk kimia. Ini pupuknya dari kotoran ikan. Nah, nih ikannya kelihatan nih. Kelihatan nggak ada ikannya nih? Tuh, di dalam. Kelihatan nggak ada ikannya? Kelihatan. Nah, ya. Jadi ikannya mengeluarkan kotoran. Nah, kotorannya disedot mesin, terus dialirkan ke pipa-pipa sehingga bisa untuk nutrisi tanaman. Ikannya apa ya Kak kalau itu? Tanamannya biasanya sayur. Nih ikannya bisa ikan lele, bisa ikan mujair, atau ikan mujair yang merah atau nila. Nah, nanti kangkung kalian harusnya tumbuhnya sebesar ini. Woi. Ini udah bisa panen nih, udah 21 hari. Nanti 21 hari sebesar ini. Kalau sudah sebesar ini, sudah boleh dipanen, boleh dimakan. Tapi jangan lupa, dicuci dan dimasak. Nah, keren kan? Kalau kalian di rumah punya lahan yang cukup luas, boleh nih dibuat seperti ini. Nanti bisa tanya ke Kak Syarif. Ya. Di Kak Syarif, sudah kasih juga tuh IG-nya Kak Syarif kan, di dalam cara petunjuk menanam. Nah, sekarang kita mau lihat binatang yang ada di sini apa aja sih binatangnya? Yuk sini. Nah, di sini ada ayam Arab. Wih, keren nih. Telurnya banyak loh teman-teman ayam Arab itu. Nah, ayam Arab ini telurnya mirip seperti telur ayam kampung. Jadi nilai jualnya mahal ya, cukup tinggi. Tuh telurnya ada di kotak, kelihatan nggak ada di kotak telurnya? Sayangnya kita belum bisa masuk nih, khawatir nanti kalau Kakak Syarif masuk mengganggu mereka yang sedang makan. Nah, tuh telurnya. Nih, di sebelah kandang ayam adalah kandang kelinci. Siapa yang mau lihat bayi kelinci? Bayi kelinci nih, lihat di atas. Wah, lucu banget. Kita lihat bayi kelinci ya. Kita. Wah, hati-hati. Nih bayi kelinci. Wah, lucu ya. Hai, bayi kelinci. Lucu-lucu banget ya. Lucu banget. Keren, itu ibunya. Ibunya ngeliatin. Anak aku lagi diambil gambarnya. Loh, lucu ya, lagi pada bobo. Jadi
ibu kelinci saat mau melahirkan, dia akan merontokkan rambutnya. Tujuannya untuk menghangatkan anaknya. Karena anak kelinci saat baru lahir itu tidak berbulu, tidak berambut. Nah, kalau kelincinya dikasih makan pelet seperti ini, jangan lupa disediakan minumnya. Nah, jadi kalau kita ngasih makan, jangan lupa juga dikasih minum. Biasanya kalau kita pelihara kelinci kan udah dikasih minum, nah terus justru kasihan kelincinya. Nah, di bawah ada yang sudah lebih besar nih, wah, yang udah bisa lari-lari anak kelincinya. Hai anak kelinci. Hai. Tuh anak kelincinya banyak. Seru kan kalau kamu bisa pelihara kelinci dengan baik? Anaknya banyak, lucu-lucu lagi. Hai anak kelinci. Lihat. Kucing, Pak. Mirip kucing ya? Satu induk kelinci anaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, anaknya ada 6. Tuh, satu ngumpet di sana. Hai kelinci, wah mereka baik-baik loh. Nggak takut sama Kak Syarif. Ini masih minum susu ibunya. Jadi adik-adik semua, Kak Syarif sarankan kalau beli kelinci minimal usianya 3 bulan. Berapa usianya? 3 bulan. 3 bulan. Kalau di bawah 3 bulan jangan, kasihan. Kenapa kasihan? Karena dia masih minum susu ibunya yang satu. Yang kedua, mereka belum kuat. Jadi kalau masih kecil, 3 bulan itu 3 bulan ke bawah itu masih kecil ya. Jadi kalau 3 bulan ke bawah suka dipindah-pindahin, nanti dia pusing atau biasanya bahasa kerennya stres. Wah, nanti mudah mati. Terus Kak, aku kan sukanya yang kecil-kecil. Kalau sukanya yang kecil-kecil, beli yang besar, betina dan jantan, tunggu sampai mereka punya anak. Nah, anaknya deh yang kamu pelihara setelah kamu awalnya pelihara induknya. Kelinci biasanya harganya berapa? Wah, ini sekecil ini sudah bisa 100.000 harganya. Wow, 50 sampai 100.000 biasanya kalau yang sekecil ini. Kalau belinya banyak, Mahal banget, Pak. iya, kalau belinya banyak mungkin bisa murah, bisa 25.000 gitu ya. Tapi kalau belinya banyak, kalau belinya cuma 1-2 biasanya 50.000 sampai 100.000. Bergantung jenis. Semakin unik jenisnya semakin mahal. Misalkan ada kelinci jenis Dutch ya, jenis Dutch tuh yang seperti apa ya, kupingnya panjang, wah itu lebih mahal lagi. 1 ekornya bisa 2 juta. Oh. Jadi kelinci juga ada macam-macam jenisnya. Nah, ini rumah lebah yang tadi kita lihat. Ini rumahnya nih. Coba kita lihat, ada lebahnya nih di sini. Tuh, kelihatan nggak lebahnya keluar masuk nih? Kelihatan nggak ada lebahnya? Keluar, kelihatan tuh. masuk, keluar, masuk. Kelihatan ya? Nah, ini mereka adalah lebah penjaga. Kalau yang tadi kita lihat di bunga, itu adalah lebah pekerja. Nih, jadi, nih lebih kelihatan. Nah, jadi lebah ini mereka hebat loh. Walaupun hewan, mereka bisa bekerja sama. Bagi-bagi tugas. Ada yang cari makanan, ada yang jaga kandang, ada yang merawat bayi. Wah, mereka keren, kompak sekali. Maka dari itu, kita ya sebagai muslim harus meniru juga ya seperti lebah. Ya, bahkan nih banyak ulama-ulama yang menyarankan kita ini kaum muslim harus seperti lebah dan tanaman yang bermanfaat. Contohnya lebah apa? Nah, contohnya lebah ini mereka itu makan makanan yang baik aja. Jadi kita nggak boleh mencuri, ya, ngambil makanan teman tanpa bilang-bilang. Wah, itu nggak boleh. Harus izin. Sama seperti lebah. Lebah itu hanya hinggap di bunga saja. Di yang bau-bau lebah nggak mau. Terus hasil dari mereka mencari makanan, makanannya juga makanan yang baik. Jadi kita sebagai orang muslim tidak boleh menyebarkan makanan yang buruk. Ya, kita misalkan bikin nasi goreng, tapi nasi gorengnya sengaja bikin yang nggak enak karena buat teman kita. Nah, itu nggak boleh. Kita harus seperti lebah, memberikan yang terbaik. Nah, coba kita lihat di sarang lebahnya nih. Wah. Geser ya? Tarik. Ah. Yang ini ya, kalau tuh, nah, agar ya
lebahnya ini tidak terganggu atau nanti tidak ada binatang yang masuk. Biasa dibuka sih biasanya. Nah, lihat dulu sini. Panennya adalah wow, pada keluar. Nah, jadi cara panennya adalah dibuka seperti ini, terus kemudian tuh lihat, madunya udah banyak teman-teman. Tenang ya, mereka itu tidak menyengat. Pun kalau menyengat nggak sakit. Ini madunya di sini teman-teman ya, kelihatan ya? Nih madunya di tempat yang bulat-bulat. Nih. Nah, di tempat yang bulat-bulat ini dia madunya tuh. Nah, itu bukan lebah yang menyengat keras. Enggak, dia enggak menyengat. Menyengat pun enggak sakit. Yang menyengat itu yang gede ya? Yang gede menyengat. Ini sebenarnya menyengat, tapi menyengatnya enggak sakit. Yang gede kan? Iya. Nah, seperti ini. Wah, kasarnya dihubungin. Mau ngapain kamu deketin sarang aku gitu ya. Oke. Nah, yuk sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut lihat tanaman yang lain. Nah, ini ada daun mint. Siapa yang suka makan mint? Nah, ini daunnya dari sini. Daun mintnya. Jadi daunnya dari sini. Nah, ini juga ada tanaman cabai nih. Jadi kalau kita punya kebun enak loh, bisa nanam cabai sendiri, ya. Bisa punya sayur sendiri, keren banget. Nah, kalau punya lebah kelanceng di rumah nggak usah khawatir. Nanti mereka akan pergi sendiri terus pulang. Karena kasarnya di rumah juga pelihara tadinya. Cuma kalau melihara lebah harus hati-hati teman-teman. Nanti suka ada cicak yang makan. Jadi pastikan tempatnya itu tidak dekat dengan cicak. Kalau ada cicak, usir, hus-hus. Nih, yang mau lebih jelas lihat induk kelincinya. Wah, besar ya. Ini kalau nggak salah jantan. Itu umurnya berapa tahun, Kak? Ini biasanya udah 7 bulan lebih. Kalau sudah sebesar ini biasanya 7 bulan. 7 bulan ke atas. Ya, terus kalau umur kelinci itu rata-rata bisa sampai umur berapa? Kelinci kalau kita pelihara dengan baik bisa sampai 2,5 tahun bisa. Nah, sampingnya kelinci ada apa nih? Tit, tit. Yang suka di pohon? Bajing. Apa ini? Bajing. Atau tupai. Aku kira tupainya gigit, Kak. Tupainya gigit, Kak. Tupainya. Oh, tupai gigit. Ya, bahaya. Jadi kalau... Aku kira dari jauh sugar glider. Sugar glider. Ya, jadi usahakan kalau teman-teman melihara hewan seperti tupai, hati-hati, jangan digigit. Nah, ini juga ada, kita juga melihara burung ya. Nah, sekarang yuk kita lihat domba yuk. Ayo pengen lihat domba. Ada domba juga. Wah, di sini mah keren pokoknya. Ada banyak tanaman sayur buat kita belajar. Ada hewan, wah keren banget. Ada kafenya juga. Jadi kalau yang mau belajar, boleh datang ke sini ya. Komplit ya. Nah, ini adalah jalan menuju kandang domba. Dombanya mana ya? Wah, dombanya di sebelah sana. Kita muter. Dombanya ternyata pindah kandang. Kandang bolong. Oh, kandangnya bolong. Ini. Oh, kandangnya bolong. Nih, dombanya nih. Hai. Hai, domba. Ini dombanya jenis domba merino ya. Jenis domba merino. Hai domba. Dombanya malu.
Dombanya Oke. sedikit atau banyak, Kak? Dombanya di sini tinggal satu. Banyak yang mati ya? Ya, yang satu lagi sepertinya tidak cocok dengan suhu di Depok ya. Karena itu dombanya dari Wonosobo ya, teman-teman. Ini nih domba. Sebenarnya ini domba dari luar negeri. Terus dikembangkan di Indonesia. Hai, tuh. Hai, domba. Ini dia lagi makan daun nangka. Enak. Jadi domba itu sukanya makannya di daunan sama rerumputan. Kalau kambing justru biasanya makannya di daunan aja. Kurang suka rumput. Justru yang lebih suka rumput itu domba. Gitu teman-teman. Nah, nggak terasa kita udah di penghujung kegiatan nih. Nah, jadi sebelum kita selesai, Kak Syarif mau kasih tepuk lagi. Tadi kan udah tepuk semangat. Kak Syarif mau kasih tepuk domba. Wah, coba ya. Contoh nih, Kak Syarif contohin dulu. Tepuk domba. Bertanduk. Gemuk-gemuk. Nah, bisa? Coba ya sama-sama ya. Tepuk domba. Bertanduk. Gemuk-gemuk. Oke. Nah, sebelum kita berpisah ya, Kak Syarif mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua, teman-teman semua, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, Ayah Bunda di rumah yang sudah mengikuti kegiatan bersama Kak Syarif di kafe ya, Nenek Astuti. Ya, nanti bisa searching. Ini namanya Rumah Kebun, tapi sekarang lebih terkenal sama kafenya, Kafe Nenek Astuti. Ya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Terima kasih udah kerjasama sama The Spring IO ya, sama Mbak Cika dan Kak Syarif dan semua teman-teman di sini. Nah, sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu ya. Oke, semuanya boleh di depan kamera kita foto. Siap? Foto dipandu sama Kak Cika. Kak Cika, halo Kak Cika. Ya, kita foto bareng ya. Teman-teman, hari ini kita sebelum selesai, kita foto bersama. Hidroponiknya dibawa ya. Oh, diangkat. Hidroponiknya boleh diangkat. Hidroponiknya bareng-bareng. Yang kotak hitam aja, yang kotak hitam. Kita open cam dulu. Jadi nanti, sebentar. Aduh, udah bagus. Mana? Oke, sudah siap semuanya teman-teman. Bentar, masih belum keluar semua gambarnya. Sudah open cam semua teman-teman? Sudah. Ya, untuk teman-teman silakan open cam untuk foto bersama. Bayu Aji, Karsa, Mikael, Razan sudah. Ya, ini belum keluar semua fotonya ya. Ya. Silakan Habibi, Azam, Fatima. Ayo kita foto bareng. Kakak, kalau itunya hidroponiknya udah kayak apa? Woolnya itu udah nggak basah, basahin lagi Kak. Ya, kalau kering basahin lagi. Kita nanti fotonya pakai Kak. pakai sendok ya teman-teman ya. Nanti foto catnya. Kansa, ayo Kansa. Mikael. Kansa, Mikael. Udah. Oke. Arka belum keluar fotonya, gambarnya. Syarif ini rok wallnya ditaruh di luar, kena sinar matahari. Kena matahari, tapi jangan sampai kehujanan ya. Kita foto bersama dulu ya. Diangkat ya. Oh ya, catnya dihapus dulu ya karena nanti ngalangin foto yang bawah.
1, 2, 3. Oke. Bentar. Sekali lagi. Sekarang slide kedua. Zizi belum keluar deh, Zizi. Ayo Zizi, kita foto bareng sama Kak Syarif. Zizi. Ya, Zizinya nggak keluar gambarnya. Nah, oke. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Sekarang yang slide ketiga. Semangat. Ya, Mikail ya. Oh, udah ya. 1, 2, 3. Keanu, mana mukanya? Oh, udah ya. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih semuanya. Mohon ya. maaf ya kalau ada yang salah-salah dari Kak Syarif. Iya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Dayat, Ibu Miftah, dan Bunda dan teman-teman dari Silvi ya. Terima kasih atas. Terima kasih. Kak Syarif pamit ya semuanya ya. Ada salah-salah. Sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum. Makasih semuanya. Kesini ditunggu loh, boleh datang. Udah boleh live, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih saya juga. Terima kasih, Syarif.